Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys ya, tanggal 6. Nah, minggu pertama bulan September udah terlewati nih teman-teman ya. Udah cuan berapa juta? Semoga cuan ya guys ya, karena IHSG-nya bullish. Nah, hari ini IHSG-nya doji guys, sempat hijau, merah lagi, hijau lagi. Istilahnya hari ini IHSG itu bingung ya. Bingung nih, hijau, merah, hijau gitu, turun lagi, naik lagi. Bingung, tapi di sini asingnya masuk. Nah, kalau asingnya masuk, ini berpotensi nih guys ya. IHSG mungkin fix nih bakal ke 8.000 teman-teman ya. Semoga aja saham-saham blue chip teman-teman yang masih minus, nah semoga kejemput ya segera guys. Oke, kita akan bahas 6 saham guys ya, dibagi di part 1 dan part 2. Nah, kalau teman-teman pengen buka MND Sekuritas nih, kalau teman-teman kan mungkin pakai sekuritas yang lelet nih ya, kadang-kadang suka antriannya pojok belakang. Nah, bikin MND Sekuritas tuh guys ya, nanti chat saya aja, nanti dibantu caranya guys ya. Oke ya, kita akan bahas yang pertama di part 1, yaitu saham dari Cepin guys. Nah, Cepin ini salah satu saham ya, LQ45 atau saham blue chip ya, yang posisi masih di bawah teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman nanya nih Bang, saham blue chip apa nih yang menarik buat dikoleksi dan posisi masih di bawah ya. Ini salah satunya adalah saham Cepin guys ya, Tarun Pokpan ya, Cepin ya, Tarun Pokpan di sini di bawah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau misalnya ini mantul berarti dia bentuk double bottom ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi targetnya ke 5.000-an lah kalau untuk si Cepin. Dan nanti Cepin ini juga dapat sentimen positif juga ya dari penurunan suku bunga nanti guys untuk si Cepin guys. Nah, hari ini Cepin itu diakumulasi asing lah, dibeli asing ya. Di sini asing masuk itu 3,8 miliar. Di sini yang beli asing itu kode broker AKBK ya, AKBK YUAG ya, ini yang borong Cepin. Dan coba kita lihat dari awal bulan Agustus teman-teman, ternyata memang AKBK ini dia udah koleksi Cepin ya, cuman sahamnya mak turun gitu, cuman dia nambah lagi gitu. Jadi kalau asing modelan AKBK itu kalau dia nyangkut guys, itu dia kalau di bawah dia nambah lagi averaging down. Jadi betapa bagusnya money management yang mereka pakai guys, luar biasa. Kalau kita nih para retail kan mainnya all in gitu ya, akhirnya rungkat gitu. Tapi kalau para bandar guys ya, bandar asing terutama, itu MM-nya ketat banget guys, luar biasa. Saya juga belajar nih dari mereka, MM-nya tuh bagus. Mereka tuh beli nggak all in, tuh beli dikit gitu ya, beli turun ya nggak apa-apa, beli lagi, nanti suatu saat akan naik, namanya saham bagus kayak gitu. Jadi kita harus belajar cara dari mereka guys ya, biar kita itu istilahnya itu enggak sering CL di saham itu guys. Jadi pakai MM itu yang terbaik memang. Oke guys ya, ini si AKBK dia punya mereka itu asingnya itu punya AVG-nya 5.000-an teman-teman. Nah, dia 70 miliar dan hari ini asingnya masuk lagi ya kan, lihat tuh. Nah, mereka averaging down. Nah, mungkin mereka itu udah nganggep bahwa Cepin ini udah di bawah gitu ya, terus mereka nambah muatan. Nah, kalau kita lihat sini untuk Cepin ini memang profitnya naik banyak ya guys ya, dari 1,3 T ke 1,7 T di kuartal 2-nya. Tapi ya belum nyamain sama tahun 2021 2022 guys ya. Tapi udah sama ke tahun 2019 2020. Jadi udah mulai oke untuk si Cepin. Dan untuk Cepin ini memang harganya sedikit premium ya guys ya. Tapi kenapa nih Cepin dijual dengan harga premium?
Karena Cepin ini adalah market leader guys, market leader poultry di Indonesia. Nah kalau teman-teman mungkin kenalnya Java Kompret gitu ya. Java Kompret tuh nomor 2 guys. Yang pertama adalah Cepin teman-teman, dia ya ayam potong, telur gitu ya. Nugget sosis juga ada dia punya si Cepin guys. Dan 1 dari 3 ayam yang teman-teman makan tiap hari itu adalah produksi dari Charon Pokpan. Jadi Charon Pokpan ini dia pangsa pasarnya itu 1/3 ya dari pangsa pasar poultry di Indonesia. Jadi market leader guys si Cepin ini guys ya. Oke ya, bagi teman ikut Cepin bisa dicicil ya di harga ini tentunya. Nah untuk area TP-nya ya kalau menurut saya sih ke 5.000 lah guys si Cepin ya. Bisa lah ke 5.000. Oke lanjut saham yang kedua, itu saham dari MNC guys. Nah, ternyata hak siar Piala Dunia itu udah diambil MNC ya guys ya. Dan ada perseteruan sih waktu itu dari MTech kok di hijack ya bahasanya ya. Direbut sama Haritano gitu ya. Nah, ini juga dapat sentimen positif tentunya untuk si MNC gitu ya. Karena kan tayang di RCTI gitu ya nanti malam kan ada pertandingan Round 3 ya guys ya. Nah itu ditayangin oleh RCTI atau MNC Group gitu ya. Nah jadi istilahnya saya kira ini bakal rame untuk si MNC teman-teman ya, mungkin bisa dicicil besok lah. Apalagi kalau Indonesia menang nanti. Nah mungkin bisa naik mayan nih MNCN besok guys ya. Kita lihat di sini MNCN. Nah nih asingnya juga masuk tuh, lihat tuh. KZBK AK ya, AK itu masuk di saham MNCN teman-teman. Kalau kita lihat dari awal ini ya nih guys. Nah di sini RX jualan sih, tapi AKBK masuk. Tapi kalau saya sih lebih percaya AKBK ya daripada RX guys ya. Istilahnya aman untuk si MNCN teman-teman. Nah MNCN tuh fundamentalnya juga bagus guys. Nah dilihat ya. Pernya tuh 3 ya. PBV-nya 0,2. Murah banget lah pokoknya MNCN nih. Tapi kenapa dia dijual murah ya? Dia bagi dividennya itu lengkap ya guys ya. Dia bagi dividen itu sakarepe wedele. Oke guys ya, saya kira sih MNCN ini bisa lah ngejar ke harga tanggal 20 Agustus ya di sekitaran 360-an. Kita lihat di sini teman-teman. Tanggal 20 Agustus nih. Siapa yang beli? Nah, tanggal 8 Agustus nih guys ya, ada CC nih. Nah, AVG mereka itu di atas 340. Nah, saya kira sih bisa lah ya si MNCN teman-teman. Nah, bagi teman-teman MNCN bisa cicil di 238, 230. TP-nya maybe di sekitaran 240. Mungkin bisa sampai ke 260 guys. Sama si hike-nya di tanggal 20, 21 Agustus. Oke, kita lanjut saham yang ketiga guys di part 1. Ya, udah berapa menit? 7. Itu TBLA guys. Nah, khusus untuk TBLA ini ya, ini dapat sentimen positif dari ini guys. Nah, ini beritanya baru ya. Yaitu harga referensi CPO naik 2,3%. Nah, ini lumayan guys. Segini ini lumayan. Jadi istilahnya harga referensi itu ya harga yang ditetapkan lah oleh pemerintah untuk CPO, karena CPO ini kan adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok gitu. Jadi harganya itu diintervensi lah bahasanya apa pemerintah. Ya, jadi nggak boleh jual sakarepe wedele guys kalau CPO tuh guys. Jadi diatur harganya oleh pemerintah. Nah kalau harga referensinya naik, nah berarti keuntungan guys ya, keuntungan bagi perusahaan sawit karena dia bisa jual lebih tinggi 2,3%, kan lumayan. 2,3% dari 1 triliun berapa kan banyak gitu guys ya. Memang kelihatannya kecil loh, kok naik kemana 2% ini gede loh guys. 2% tuh gede loh. Nah makanya saham-saham CPO hari ini pada terbang ya, kayak LSIP, Ali, terus apalagi tuh banyak banget lah saham CPO yang terbang hari ini ya. Nah di sini yang masih di bawah apa? Mungkin teman-teman kan nanya gitu ya. Ini TBLA guys. Nah saya kasih tahu nih yang masih di bawah ya. Kalau kayak si Ali, LSIP dan teman-temannya tuh pada naik tinggi ya, apalagi TBLA itu udah naik banyak. Ya. Kok TBLA apa? Apa yang naik banyak tuh? Saya lupa ya. Teman-teman cari sendiri. Pokoknya rata-rata yang lain tuh udah pada naik ya. Kayak TBLA ini yang paling masih di bawah kayak gitu guys. Yang fundamentalnya itu bagus ya. Oh TAPG ya, TAPG udah naik tinggi. Nah ini saya senang sama TAPG guys. Kita lihat TAPG dulu ya.
Nah, TAPG ini saya suka sama sahamnya, tapi udah kayak gini guys, udah naik tinggi ya. Jadi istilahnya ya udah telat lah kita masuk ke saham ini gitu. Jadi kalau ditanya apa yang masih menarik ya saya nyari yang di bawah kayak gitu. Itu TBLA guys. Nah, ini sawit juga guys ya. Nah, di sini seperti ini ya, broker saham Merinya agak kurang rame memang untuk si TBLA. Dia file-nya cuma 6 miliar. Di sini asingnya oke ya guys ya, Akum ya. Dan AVG-nya sebenarnya di harga sekarang lah, di kisaran harga yang sekarang. Nah, yang saya senang dari TBLA itu adalah ini guys, valuasi. Pernya 6, PBV-nya 0,45, ROE-nya 6%, hampir 7. Istilahnya ini murah banget lah untuk si TBLA. Jadi saham aman lah. Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman beli TBLA tuh di bawah 650 udah tinggal tidur aja. Nah, kalau udah di atas 7,5, nah itu teman-teman wajib pantau ya. Kalau beli di bawah 650 tuh santai lah. Nah, saya kira besok menarik untuk TBLA karena mungkin informasi dari kenaikan referensi CPO ini teman-teman baru tahu sore ini. Besok harusnya masih ramai saham-saham CPO, lah teman-teman bisa masuk ke, atau istilahnya lirik lah saham TBLA. Nah, bagi teman-teman ke TBLA bisa beli 640 ya, untuk targetnya kemana nih? Ya mungkin ke 660 sampai 70 lah. Sampai ini guys, ini ya. 670 ya. 660 sampai 670 lah untuk target dari TBLA. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya. Di part